diagram alir supaya bisa menghitung Diagram ya. Terus bikin ngitung DOF juga, degree of freedom. Terus Pahamin boundary tiap unitnya kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir ya reversal sama bypass itu, Pak. ya, paham itu semua? Paham nggak? Paham, Bapak. Tapi kalau misalkan ada kita juga kan harus merhatiin si soalnya, soal suka kecoh juga sih. Pas itu juga kita pas aku tuh UTS ada yang kekecoh karena emang gara-gara akunya nggak mahamin banget si soalnya gitu, Pak. Memang soal apa, Kaira? Jadi kalau nggak salah tuh nomor 2 ya, Pak. Itu tuh seperti biasa kayak diagram alir gitu. Kita nambahin kayak lengkapin diagram alirnya. Terus itu kan ada hubungan pendukung gitu kan, Pak. Nah, pas itu tuh aku hubungan pas awalnya itu aku bingung. Aku tuh nanyalah ke Bu Ayu pas itu tuh. Ini tuh masuknya hubungan pendukung atau apa kata aku tuh. Terus Kamu yang ngajar itu Bu Ayu ya? Iya. Hah? Iya, Pak. Iya betul, Pak. Oh, kamu Bu Ayu ya, 1B ya? Oh. Iya. Ya. Terus jadi harus merhatiin juga sih, Pak, si soalnya juga gitu. Soalnya ada beberapa juga emang pas itu tuh di kelas aku pas TK3 itu ada yang beberapa juga ya. TK3 itu maksudnya apa? Ininya apa? UTS-nya itu kan dibagi 2 ya, Pak. Nah, ada beberapa juga yang nanya soal nomor 2 itu yang nanya ini tuh hubungan pendukung atau enggak gitu, Pak. Jadi kita juga harus banyak-banyak soal latihan juga sih kalau misalkan masa yang seperti itu. Nah, kamu nanya waktu ujian? Emang di ini sih, Pak, kata Bu Ayu tuh kalau misalkan ada yang kurang paham langsung tanya sama ibu, jangan nyontek gitu. Oh gitu. Kamu nggak nanya jawabannya juga ya? Kok jawabannya apa gitu? Enggak, kalau jawaban mah tapi cuma ini doang, ya penjelasan lebih detailnya juga sih, Pak, gitu. Jadi kamu sekarang apa? Masih ada yang kamu jadi pertanyaan nggak? Kayak apa, topiknya apa gitu? Atau lupa? Sebentar, Pak. Maksudnya topik yang kayak soal UTS-nya atau gimana, Pak? Ya terserah lah apa yang kamu masih bingung atau tentang soal UTS atau waktu soal di tugas yang kamu masih bingung gitu apa? Ada? Masih ingat enggak? Berarti kamu nanya ini tuh hubungan pembantu atau kalau istilah kamu apa? Hubungan pendukung ya? Iya, Pak, pendukung atau pembantu. Iya, nah kamu kan nanya ini hubungan pendukung atau enggak gitu kan ya? Nah itu apa itu? Sebentar, Pak, ini ada soal UTS-nya. Mau share? Kalau kamu share saya stop. Enggak, Pak. Soalnya ini tuh udah ada ininya, udah ada jawabannya juga sama Bu Ayu udah dikirimin gitu, Pak.
Sambil nunggu atau yang lain ada nggak? Apa yang menjadi unek-unek selama kemarin? Kalau dari saya sih Pak, nggak ada unek-uneknya, Bu Ayu enak banget ngejelasinnya. Cuma pas yang sistem recycle sama bypass itu cuma 1 minggu ngebahasnya, jadi, waktu pas UTS kemarin saya masih bingung di situnya, nomor 3 itu tuh. Jadi, bingung jawabnya gitu. 1 minggu ya banyak tuh 1 minggu. 1 minggu atau 1 kali ya? 1 minggu, tapi sebenarnya Ibu ngebahas lagi sih Pak, jadi 2 minggu, cuma emang, sayanya aja kurang banyak latihan di recycle sama bypass. Apa yang kamu terkait recycle itu? Yang dibingungkan di mananya? Jadi kemarin itu, diketahui diagramnya, dikasih gambarnya. Cuma yang diketahui komponennya itu yang di umpan sama di produk. Yang ditanyainnya itu di bagian, tengah iya. Nah, saya coba nyobanya tuh dari yang tengah, tapi nggak ketemu. Padahal di DOF itu bisa diambil dari yang tengah, jadi 0 gitu. Correctly specified, tapi nggak ketemu juga jawabannya. Atau salah DOF-nya? DOF itu apa sih DOF itu? Derajat kebebasan. Ya apa itu? Maksudnya bikin itu buat apa sih? Buat nentuin, kita tuh bisa mulai ngerjain dari unit yang mana dulu. Dari unit yang mana dulu, ya. Nah, bagaimana tahunya kalau, saya dari unit 1 atau dari unit 2? Kalau alatnya 1 gimana? Nggak perlu DOF? Kalau alatnya 1 kayaknya nggak perlu, Pak. Nggak perlu DOF. Yang lain coba kalau alatnya 1 kita perlu bikin DOF nggak? Kalau alatnya 1, siapa itu? Sepengalaman saya ya Pak, harus sih Pak untuk memvalidasi bisa dikerjakan atau tidak. Maksudnya memvalidasi, jadi gimana? Jadi kayak kemarin di soal UTS itu insya Allah tuh ada ini Pak, ada satu soal yang sistemnya 1 unit doang. Nah itu kita 1 suruh unit. dia suruh bikin degree of freedom-nya. Nah, Untuk tujuannya bikin memvalidasi bisa dikerjakan atau tidak. bisa dikerjakan atau tidak. Ya, bagaimana tahunya bisa dikerjakan atau tidak? Nilai DOF-nya itu harus spesifik apa tadi? Kamu baru 2 minggu udah lupa. Jadi hasilnya tuh harus 0 Pak dan atau over specify. Over specify. Jadi ya 2, harus 0 atau over specify. Baik ya. Baru ujian minggu kemarin. Izin bantu jawab, Pak. Apa, Des? Kan ada 3 nanti tuh antara over specify, under specify, sama correctly specify. Kalau correctly specify itu bisa langsung. Kalau under specify berarti kita harus nambahin yang diketahuinya gitu. Contoh kita nambahin basis karena basisnya belum diketahuin laju alirnya. Kalau over specify itu berarti kita ada lebih masukin yang tadi. Gimana tahunya over sama under? Kalau under specify itu nanti di DOF-nya itu positif angkanya. Positif, ya. Nah, kalau under specify itu kurang, minus. Ya. Jadi kalau persoalan itu bisa dikerjakan atau tidak, itu kalau DOF-nya 0, ya. Betul nggak? Iya Pak, betul. Iya Pak. Ya, DOF-nya 0 kan gitu kan ya. Nah, kalau alatnya lebih dari 1, untuk mengetahui soal itu bisa dikerjakan atau tidak gimana? Kalau alatnya lebih dari 1 ya, kayak seperti alat recycle kayak gitu.
bahwa ini bisa dikerjakan, itu dilihatnya dari DOF mana? DOF alat 1, alat 2, alat 3, atau overall atau apa? Untuk mengetahui sistem itu bisa dikerjakan atau tidak. Masa lupa. Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kepahaman saya tuh semuanya, Pak, degree of freedom-nya harus correctly, Pak. Soalnya kalau misalnya di Alat real 1 life-nya, harus 0, alat 2 harus 0, alat 3 harus 0 gitu. ya kurang lebih begitu, Pak. Soalnya kalau di real life saya pernah sempat ngobrol, katanya kalau ada satu alat yang nggak bisa dikerjakan, maka semuanya itu bakal berantakan, Pak, gitu. Kalau nggak bisa, maksudnya satu alat nggak bisa dikerjakan itu kalau DOF-nya positif gitu, maksudnya gitu. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Yang lain coba. Biasanya itu ada lebih dari satu unit yang diketahui DOF-nya, Pak, yang correctly specify. Misalkan di unit 1 sama overall unit. Nah, berarti kita bisa mulai dari unit 1 ngitungnya atau dari overall unitnya. Kalau misalnya kalau yang DOF-nya 0 itu cuma dari overall gimana? Bisa, Pak, bisa dikerjain. Nanti Semua? nanti sisanya itu biasanya ketahuan. Nah, iya, kamu tadi bilangnya harus unit 1 sama overall yang 0. Itu contoh, Bapak. Contoh. Bisa. Jadi misalnya ada 3 unit gitu ya. Ada 3 unit. Jadi syarat persoalan rangkaian alat itu bisa dikerjakan, syaratnya apa? Gitu. Kita ulangi, syaratnya apa jadinya? Apakah DOF overall harus 0? Syarat bisa dikerjakan semua rangkaian untuk sistem yang alatnya lebih dari 1. Din, aku nggak dengar suara kamu, Din. Iya, Pak. Gimana kamu? Kalau alat lebih dari 1 tadi ya, rangkaian alat 3 alat. Susah ya kalau online ya memang ya, bayanginnya. Kalau di gambar kan lebih enak. Kalau alat lebih dari 1, misalnya ada 3 alat, ya, untuk mengetahui apakah sistem itu bisa dikerjakan atau tidak, gimana dari sisi DOF-nya? Kalau menurut saya dari yang DOF-nya 0 dulu dikerjain, baru nanti ngelengkapin buat yang unit lain yang DOF-nya tuh lebih dari 0. Jadi syaratnya apa bisa dikerjakan itu? Syarat bisa dikerjakan harus ada DOF alat yang 0 gitu. Iya, Pak, atau kalau misalkan nggak ada yang DOF-nya sama dengan 0, berarti pakai basis di yang DOF-nya lebih dari 0 atau di 1. Gitu aja. Iya, Pak. Kalau kamu lihat di DOF yang ada beberapa kolom itu ya, kalau yang kolom proses itu artinya apa itu? Tahu nggak? Ingat nggak? Kolom proses itu artinya apa, ingat nggak? Kolom proses itu yang mencangkup umpan sama produk, Pak. Jadi Iya, awal gunanya apa itu dihitung? Pusing-pusing ngitung itu gunanya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kan ada kan ya, misalnya alatnya 2, kita bisa DOF alat 1, kita bisa bikin DOF alat 2, kita bisa bikin DOF overall, kita bisa bikin DOF proses. Bener nggak gitu? Iya, betul, Pak. Ya kan? Nah, kenapa kita harus membuat DOF proses gitu? Kenapa? Untuk apa tujuannya gitu loh.
Anda bisa jawab nggak? Masa sekian orang 29 nggak bisa jawab? Izin jawab Pak. Siapa ini? Jehan Pak. Jehan, ya Jehan. Kegunaannya menghitung proses tuh jadi gini Pak, biar kita tuh bisa mengetahui nih Pak, ke selanjutnya ini bagaimana nih, apa yang terjadi di tahap selanjutnya gitu Pak, kurang lebih gitu Pak. Oh, gimana itu caranya itu? Jadi aduh gimana ya bahasanya? Gimana itu? Misalnya ya, dua alat gitu ya, disilasi kolom 1, kolom 2. Waktu alat proses disilasi kolom 1, DOF-nya 0. Kolom 2 positif. Overall positif. Ya, proses positif. Apa itu artinya itu? Kira-kira kalau ada sistem kayak gitu. Kebayang nggak kamu persoalannya? Kalau kamu bikin hitung 2 alat, berarti kamu bikin DOF 4. Ada DOF alat 1, DOF alat 2, DOF overall, sama DOF proses. Bener nggak sih bikin gitu kemarin? Iya, betul, Pak. Nah, kalau hasil akhirnya DOF alat 1 0 misalnya, DOF alat 2 positif, misalnya 2, DOF overall positif, ya misalnya 1, terus DOF overall positif, misalnya 1. Apa analisa saudara terhadap sistem itu? Kalau bisa jawab nanti saya laporin ke Bu Ayu, ini suruh kasih nilai A gitu nanti. Mana itu yang lain? Siapa ini? Febri. Siapa lagi? Ayo. Izin jawab Pak. Siapa ini? Muhammad Muhammad siapa ini? aja, Pak. Ini Muhammad. Oh, Muhammad. Oke. Ya. Kalau kayak gitu mah setangkap aku pas kasih kayak gitu kan beda-beda pilihannya tuh antara emang karena apa namanya, kalau itu tuh kan ada pernah suatu permasalahan tuh kayak kita DOF-nya itu tuh minus gitu Pak. Terus ternyata kita bisa nambahin biar nggak minus tuh dengan nambahin kayak diasumsikan menambahkan laju alir gitu loh Pak, biar nggak minus. Ya tambah minus. Plus maksudnya menambahkan laju alir biar pokoknya biar hasilnya 0 lah gitu. Terus tapi kalau beda-beda kayak gitu tuh antara kayaknya ya Pak, nggak bisa dikerjakan gitu sih Pak. Asalnya biasanya kalau sebanyak yang maksudnya selama yang aku kayak latihan buat ngerjain soal tuh beda-beda tapi nggak yang sedemikian rupa gitu. Kadang ada beberapa yang misalnya 2 sama atau enggak bisa 1 beda. Itu kadang bisa dikerjakan. Tapi kalau yang beda-beda kayak tadi 0, terus under, terus over. Mana nggak ada under over tadi, semua positif. Ya maksudnya positif terus minus. Nah kayak gitu Pak. Nah, nggak usah ada minusnya. Yang tadi contoh saya kan alat 1 0, alat 2 1 overall 2 misalnya, proses 1 misalnya, kayak gitu loh. Kalau kayak gitu tuh analisanya apa itu? Kesimpulannya siapa ini? Fatur. Mana tuh? Ya. Ya, oke. Ya itu baguslah pertama. Nah kalau prosesnya 1 gimana artinya?
Ya kan tadi di alat 1, misalnya di alat 1 sudah ada debit. Mau kamu di alat 1 kan tadi 0 ya. Kebetulan debitnya diketahui ya di alat 1. Sehingga DOF-nya 0 gitu loh. Tapi di proses 1 gitu loh. Apa kamu nambah debit lagi? Nggak boleh nambah debit ya? Nambah. Iya, alat 1 dikerjakan gitu kan ya. Nah, nanti dari alat 1 pasti ada aliran-aliran lain yang menjadi diketahui, kan gitu kan ya. Nambah. Nah, arti proses tadi 1 itu apa? DOF 1 tahu. Kamu kalau bikin DOF selalu ada kolom proses nggak sih? Nah, itu tujuannya apa itu? Tujuannya apa itu? Bikin kolom itu gitu loh. Yang lain, bantu. Muhammad Farel, mana itu? Hadir, Pak. Bukan hadir, jawab kamu itu. Nabil. Ya Pak, maaf Pak, izin menjawab Pak. Ya, enggak. Terus kenapa di setiap pembuatan DOF kita harus memasukkan DOF proses? Kalau setangkapnya saya, karena biar kita mengetahui Pak, apakah proses itu bisa dikerjakan atau enggak, atau harus dimulai dari satu persatu atau bisa langsung dari overall proses itu Pak. Kalau prosesnya 0 artinya apa, Nabil? Kalau prosesnya 0 berarti dia correct specified dan bisa dikerjakan dari yang proses itu, atau proses itu Emang bisa berjalan gitu Pak. memang kamu bisa mengerjakan penyelesaian neraca massa dari proses? Bisa. Nggak bisa Pak kan, tapi proses itu Iya. bisa dari neraca total. Kita bisa menggunakan persamaan neraca totalnya untuk mencari ke unitnya Pak. Oh ya. Ya, kalau dinilai 80 kamu ya. Jadi proses itu, orang membuat DOF proses itu untuk memastikan apakah persoalan itu bisa diselesaikan atau tidak. Gitu. Kalau 0 berarti persoalan ini bisa diselesaikan. Kalau prosesnya 0. Tapi proses itu tidak bisa menginformasikan kita akan menghitung dari alat mana. Gitu loh. Proses itu. Proses 0 bukan berarti terus, oh ya kita mulai dari neraca overall. Enggak. Proses itu tidak bisa menjawab itu. Proses itu hanya menjawab, oh semua variabel aliran ini bisa diselesaikan loh. Bisa dihitung loh. Gitu loh. Itu proses. Tapi kalau terus ditanya, ngitungnya dari mana? Nggak tahu proses. Gitu loh. Paham nggak? Nah, dari mana ngitungnya? Ya lihat dari DOF kolom 1, kolom 2, atau overall. Gitu. Ya. Jadi dalam satu sistem yang lebih dari satu alat, kolom-kolom itu minimal harus ada 2 yang nilainya 0. Proses harus 0. Ya, proses harus 0. Terus untuk mengetahui kita memulai perhitungan dari unit mana, maka salah satu dari 3 itu harus ada yang 0. Apakah alat 1, apakah alat 2, atau overall. Kalau overall 0, berarti kita mulai dari neraca overall. Kalau alat 2 yang 0, kita mulai dari alat 2. Gitu loh, paham nggak? Paham Pak. Paham Pak. Ya, jadi proses itu filosofinya. Kalau misalnya kamu dapat kejadian prosesnya 0, tapi masing-masing alat nggak ada yang 0, itu salah satu alternatifnya adalah kamu menyelesaikan secara simultan. Pasti pasangannya banyak, itu nggak mungkin manual, pasti pakai komputer. Tapi akan bisa selesai, itu prosesnya serempak gitu loh. Nah ini memang nggak diajarin di sini, tapi itu nanti jadi di software.
Ya, bisa selesaikan, tapi penyelesaiannya serentak. Gitu. Nah, yang selalu kamu coba amati di neraca, di contoh-contoh di apa itu, selalu proses nol dan salah satu dari kolom yang lain itu nol. Karena untuk mengetahui dari mana mulainya menghitung. Nah, karena proses tidak bisa menjawab menghitungnya, karena di proses itu input output nggak terdefinisi, ya nggak? Karena di dalam aliran itu mana input mana output nggak jelas. Tapi kalau alat 1, alat 2 jelas mana input mana output. Kalau proses kan dijumlah semua aliran, mau yang di dalam, di luar dijumlah. Paham nggak? Paham, Bapak? Paham, Pak. Sekarang ngitung neraca massa itu sebenarnya untuk apa sih? Hasil akhirnya ngitung apa sih? Untuk apa sih kalau kita melakukan perhitungan neraca massa itu tujuan akhirnya sebenarnya ngapain? Oh, ya terlalu jauh lah sebenarnya. Gimana tahu itu efisien? Izin menjawab, Pak. Ya. Pada pertemuan pertama Bu Ayu pernah ngomong, kita nih mengapa melakukan perhitungan neraca massa untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui, untuk membuktikan yang masuk sama dengan yang keluar itu harus sama, Pak, gitu, Pak. Ya, membuktikan itu prinsipnya ya, membuktikan. Ya, kalau membuktikan, kalau di pabrik gitu loh, kamu hitung neraca massa, nah, untuk apa itu? Kira-kira. Hasil akhir ngecek gimana? Ada kesalahan gimana itunya ya? Kalau bahkan ketahuan yang lepasnya lewat mana. Bocornya. Sebenarnya sederhana saja, neraca itu cuma untuk mengetahui nilai variabel-variabel aliran di semua aliran. Gitu loh. Variabel aliran yang terkait massa itu apa? Yaitu debit dan komposisi. Ya enggak? Debit dan komposisi. Kalau semua nilai debit dan komposisi di semua aliran sudah ada semua, berarti perhitungan neraca massa selesai. Kan cuma itu kan sebenarnya. Kita ingin mengetahui distilasi misalnya di aliran atas berapa fraksinya, berapa, kan cuma itu kan neraca itu. Ya enggak? Kamu menghitung neraca sekian banyak, itu sebenarnya cuma untuk mengetahui berapa nilai debit dan komposisi masing-masing senyawa di setiap aliran. Kan gitu kan? Ya. Paham nggak? Ya, mengetahui. Prinsipnya adalah masa masuk sama masa keluar, itu prinsipnya. Masa masuk sama-sama. Tapi ngitung-ngitung itu kan selalu ngitung berapa sih fraksi molnya, berapa sih fraksi masanya, berapa sih debitnya, kan gitu. Kalau di setiap aliran debitnya diketahui, komposisinya diketahui, ya udah selesai. Kan gitu. Ya. Tujuannya kan cuma itu neraca. Nggak pernah kamu di neraca massa ditanya berapa ukuran pipa, nggak ada kan? Berapa ukuran tinggi kolom distilasi, kan nggak ada kan ya? Nggak pernah kan? Ya. Halo? Nggak apa-apa nggak ada. Kirain suara saya hilang. Jadi sekarang yang kamu pelajari kemarin adalah neraca massa sistem tambah reaksi. Contoh-contoh sistem tambah reaksi itu apa? Apa contoh distilasi, apalagi evaporasi, terus ekstraksi, apalagi
Kondensasi, Pak. Kondensasi, apa lagi? Recycle. Recycle itu ya bukan sistem ya, nanti di sistem reaksi recycle juga ada ya. Jangan recycle-nya, mixing-nya ya. Oh iya. Splitternya, mixernya gitu, bukan recycle-nya. Alatnya kan itu kan ya. Kalau bagaimana kita mengetahui satu sistem, satu proses itu sistem reaksi atau tidak? Gimana kita mengetahui? Mariam, mana Mariam? Hadir nggak? Mariam nggak ada. Naswa, mana Naswa? Ya, Pak. Kalau misalkan sistemnya tanpa reaksi itu perubahannya itu tetap. Jadi perubahannya tetap gimana sih? Berubah tetap. Apa ya? Misalnya yang masuknya itu A dan B, jadi yang keluarnya itu pasti A dan B. Kalau sistem reaksi? Kalau reaksi pasti ada perubahannya, Bapak. Maksudnya perubahan apa? Misalnya awalnya A dan B, tapi nanti keluarnya jadi C gitu. Oke, ya betul ya. Jadi sistem reaksi, ciri sistem reaksi kalau ada terbentuk senyawa baru kan gitu kan ya. Misalnya tadi siapa tadi? Naswa, Pak. Oh, Naswa. Naswa itu tadi misalnya A dan B bereaksi ya, menghasilkan produk C, berarti C itu senyawa baru. Nah itu ciri ya, ciri dari satu sistem reaksi itu kalau terbentuk senyawa baru ya. Jadi reaksi kimia itu mengubah struktur molekul ya. Yang tadinya misalnya masuk CH4 dan O2, terus keluarnya nanti ada CO2. Nah, kan struktur molekulnya berubah. Yang tadi C bergandengan dengan H dalam bentuk CH4, nanti setelah bereaksi gandengannya berubah menjadi C bergandengan dengan O menjadi CO2. Terbentuk senyawa baru. Ya, itu ciri-cirinya itu. Jadi kamu pertama harus mengenali dalam satu sistem itu terbentuk senyawa baru atau tidak. Begitu terbentuk senyawa baru, bahwa kita menggunakan pola neraca massa sistem reaksi. Nah, jadi harus kita pastikan dulu ini sistem reaksi atau bukan, baru nanti pakai rumus-rumus perhitungan neraca sistem reaksi. Gitu. Oke, ada pertanyaan enggak? Ya kita 4 jam per minggu, nanti saya cuma 2 jam tatap muka dan 2 jam kerja mandiri. Kerja mandiri ya di kelas, mungkin saya ada, saya temenin atau mungkin enggak ya. Tapi yang kuliah-kuliah teorinya di 2 jam tatap muka. Ya, jadi kalau tidak ada kondisi-kondisi emergensi, ya kita sebaiknya tatap muka di kelas ya, karena agak sulit ya membahas neraca massa dalam media online itu kan agak susah. Baik, Bapak. Ya. Nanti materinya ada neraca massa sistem reaksi, ada neraca unsur. Ya. Ada neraca unsur ya, neraca massa unsur ya. Jadi neraca massa sistem tanpa reaksi dan neraca massa sistem reaksi itu kita lihat dalam wujud senyawanya ya, komponennya H2O. Misalnya kamu kemarin di sistem tanpa reaksi, H2O masuk, H2O keluar, CH4 masuk, CH4 keluar. Nanti di sistem reaksi juga dilihat itu. H2O masuk, senyawa ya, senyawa. Tapi nanti di bab 4 kita ada neraca unsur. Yang kita lihat bukan senyawa, tapi unsurnya. Atom masuk, H masuk, dan atom H keluar.
atom C masuk dan atom C keluar. Seperti itu ya. Kalau di neraca massa sistem tanpa reaksi, total massa masuk kan sama dengan total massa keluar. Betul nggak? Sistem Betul, Pak. reaksi. Udah itu, mungkin Bu Ayu juga ngajarkan total mol masuk sama dengan total mol keluar. Pernah nggak kamu bikin ada persoalan misalnya N1 ditambah N2 sama dengan N3 gitu? Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak yang mol-mol gitu? Rasanya ada contoh-contoh soal yang samanya pakai N. N tahu nggak N itu apa? N. Laju alir molar. Laju alir molar, ya. Pernah nggak ada persamaan gitu? N1 ditambah N2 sama dengan N3 gitu. Pernah nggak? Pernah, Bapak. Ya, pernah ya. Nah, itu ya. Itu rumus itu ada karena total mol masuk di dalam sistem tanpa reaksi itu sama dengan total mol keluar. Ya. Kalau total massa masuk pasti sama dengan total massa keluar di sistem tanpa reaksi. Di sistem tanpa reaksi pun total mol masuk itu sama dengan total mol keluar. Ya makalah ada misalnya mungkin di contoh apa ya, distilasi atau apa ya, N1 tambah N2 sama dengan N3 gitu loh. Pokoknya N masuk, total N masuk sama dengan total N keluar. Itu ada lah. Saya lupa di contoh soal berapa. Ya. Nah, perbedaannya kalau dengan sistem reaksi, tentunya sistem reaksi total massa masuk itu juga harus sama dengan total massa keluar. Karena kan mengikuti hukum kekekalan massa. Total mol masuk, total massa masuk sama dengan total massa keluar. Tetapi yang perlu saudara ingat di sistem reaksi, total mol masuk tidak selalu sama dengan total mol keluar. Nah, itu kamu harus hati-hati. Kalau waktu diajarkan Bu Ayu itu kamu pakai rumus misalnya N1 tambah N2 sama dengan N3. Nah, rumus itu jangan dipakai untuk sistem reaksi. Karena total mol masuk belum tentu sama dengan total mol keluar. Ya, paham nggak? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Total mol masuk, ya itu. Kalau di neraca unsur total massa masuk sama dengan total massa keluar ya sama. Total massa atom H masuk, ya karena unsur ya. Total massa atom H masuk itu juga harus sama dengan total massa atom H keluar. Ya, total mol atom H masuk itu juga sama dengan total mol atom H keluar. Karena reaksi kimia itu tidak mengubah struktur atom. Ya, itu yang terutama ya. Reaksi kimia itu tidak mengubah struktur atom. Tapi reaksi kimia itu mengubah struktur molekul. Yang tadinya yang saya cerita tadinya CH4 keluar jadi CO2. Molekulnya berubah, yang tadi C bergandengan dengan H, nanti setelah bereaksi bergandengan dengan O menjadi CO2. Tetapi kalau atomnya tetap C masuk pasti keluar juga C. Ya cuma gandengannya aja yang berubah. Sehingga total massa C masuk pasti sama dengan total massa C keluar. Mol C masuk juga akan sama dengan mol atom C keluar. Nah, ini prinsip-prinsip itu harus kamu pegang dulu. Mana? Bisa diikutin? Ya, bukunya Introduction to Material Energy Balance, kamu udah punya nggak? Halo?
Belum punya Bapak. Sofan nggak punya? Enggak, Pak. Kamu download lah, kamu cari itu. Ya, karena banyak data-data kamu dapatkan dari situ. Nanti di neraca energi juga gitu banyak. Kalau apalagi neraca energi banyak data-data. Kamu download lah kamu itu kan. Ya. Siap, Bapak. Penilaian ya ini baru ya. Nanti ada nilai partisipatif dan ada nilai project based learning. Jadi saat ini nilai ujian itu cuma 50% ya total ujian UTS dan UAS. Ya. 50% itu lebih banyak nilai aktivitas mahasiswa di kelas. Ya. Jadi kehadiran itu nanti saya masukkan dengan nilai partisipatif, keaktifan di kelas, ya siapa yang sering bertanya, sering diskusi itu akan saya catat sebagai nilai partisipatif, ya termasuk pengumpulan PR seperti itu, ya. Termasuk PJ mata kuliah ini dapat nilai bonus ini di partisipatif ya, karena kan pasti tugasnya banyak itu. Nah, ini ya penanggung jawab mata kuliah itu. Ya. Nilai partisipatif itu 25%, bobotnya itu sama dengan nilai ujian. Jadi bobotnya besar. Ya. Jadi tolong saudara aktif di kelas, ya, aktif diskusi, aktif mengerjakan PR dan segala macam itu loh. Jadi bobotnya itu sama dengan bobot ujian. Nanti project based learning mungkin kuis ada beberapa tugas-tugas yang lain. Itu juga nilainya juga besar, 20 sama dengan nilai ujian gitu. Ya, jadi kalau tahun-tahun lalu gitu atau semester lalu lebih banyak nilai itu dari ujian ya, UTS maupun UAS ya, mungkin 70% itu. Ya, yang lainnya PR, kuis dan segala macam. Kalau sekarang ujian itu bobotnya cuma 50%. Gitu. Oke, paham? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, so. Apa ini? Nah ini ya, udah ganti belum? Slide-nya. Sudah Pak. Ya. Nah, ini secara keseluruhan. Jadi proses produksi itu ada sistem tanpa reaksi dan ada sistem reaksi ya. Selalu nanti ada input, selalu ada output ya. Sebenarnya kemarin juga sudah diajarin di Bu Ayu, kamu harus menentukan batas-batas sistem. Ya, walaupun neraca itu menentukan batas sistem harus kita gambarkan dengan tegas. Ini batas sistem. Dengan batas sistem kita tentunya akan bisa menentukan aliran satu itu input, aliran dua itu output. Ya. Ya, kalau alatnya satu sebenarnya kan sederhana, tapi kalau alatnya banyak seperti kamu tadi ada alat satu, alat dua, overall itu batas sistem sangat membantu mana input, mana output. Ya, itu batas sistem ya. Jadi proses produksi ada sistem tanpa reaksi, mungkin juga ada sistem reaksi. Katakanlah untuk sistem reaksi masuk A dan B. Tadi seperti tadi dijelaskan siapa tadi, bahwa kalau itu sistem reaksi selalu akan ada senyawa baru, menghasilkan C dan D. Cuma tolong diingat, ya tolong diingat untuk sistem reaksi, ya pada umumnya A dan B bereaksi menghasilkan C dan D. Pada umumnya reaksi itu tidak akan, reaktan yang masuk itu tidak akan habis bereaksi pada umumnya.
Jadi selalu di aliran keluaran selalu ada sisa reaktan yang tidak bereaksi. Itu selalu. Ya. Pabrik itu hampir tidak ada reaksi berjalan sempurna. Nah, nanti di dalam perhitungan neraca itu penting. Kalau kamu tidak memasukkan sisa-sisa reaktan di dalam produk, nanti perhitungannya bisa salah. Ngitung derajat kebebasannya juga bisa salah. Gitu. Paham nggak? Ya. Jadi tolong diingat, ya, setiap reaksi kimia, jangan saudara bayangkan bahwa reaktan itu akan habis bereaksi. Tapi pasti akan selalu. Memang di beberapa contoh perhitungan, ada yang dianggap habis bereaksi. Sebenarnya itu adalah menyederhanakan persoalan supaya perhitungannya mudah. Tapi pada kenyataannya, tidak ada reaksi yang berjalan sempurna. Pasti ada sisa reaktan. Nah, neraca massa seperti tadi, tujuannya sebenarnya untuk mengetahui apa cuma debit dan komposisi. Ya, debit kalau berbasis mol ditunjukkan dengan N, betul ya? Bu Ayu juga N ya, yang berbasis molar, berapa mol per jam, mol detik gitu ya. Kalau yang berbasis massa disimbolkan dengan F. Ya, F artinya dia berapa laju alir massa dalam kilogram per jam atau per hari, ton per bulan atau sebagainya. Jadi debit laju alir dari satu aliran bisa dinyatakan dalam berbasis molar atau berbasis massa. Kalau berbasis molar simbolnya adalah N, kalau berbasis massa simbolnya adalah F. Yang kemarin seperti itu enggak? Iya betul Pak, sama. Sama ya. Nah itu. Debit. Variabel-variabel aliran lain yang terkait dengan massa selain debit adalah komposisi. Komposisi ada yang berbasis mol, yaitu disimbolkan X, A, berarti fraksi mol A, atau XB, fraksi mol B. Ada juga berbasis massa, yaitu WA atau WB. Jadi nanti pasangannya N berpasangan dengan X, F berpasangan dengan W, karena F laju alir massa, W-nya fraksi massa. Yang nggak boleh N nanti berpasangan dengan W, nggak boleh. N1 WA1, ya nggak boleh. Setelah itu N1 XA1 atau F1 WA1, seperti itu. Paham nggak? Ya. Paham Pak. Ya. Nah, seperti tadi, neraca massa itu kalau semua angka-angka debit dan komposisi di setiap aliran sudah ada, ya sudah. Neraca massa itu tujuannya hanya menghitung variabel aliran terkait massa, yaitu debit dan komposisi dari setiap aliran. Itu tujuan akhirnya cuma itu. Pakai prinsip hukum kekekalan massa, bahwa massa masuk sama dengan massa keluar, kan gitu kan. Dengan hukum seperti itu kita bisa menghitung semua debit dan komposisi di semua aliran yang terlibat. Cuma itu. Kita tidak ada di neraca massa suruh menghitung berapa volume alat ekstraksi, berapa ketinggian distilasi, nggak ada. Berapa ukuran pipa, nggak ada. Neraca massa itu hanya menghitung debit dan komposisi, cuma itu. Jadi karena ini sebagai ilmu dasar di teknik kimia, hanya menghitung laju alir massa atau menghitung fraksi massa di semua aliran. Kalau sudah ada ya sudah selesai. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, paham ya? Paham Pak. Nah nanti kalau kamu masih kerasan di polban, nah sebenarnya depan itu neraca energi. Ngitung neraca energi ya harus ada neraca massa dulu.
Nah, makanya kuliahnya neraca massa, semester depan neraca energi. Massanya harus muncul dulu dari setiap aliran, baru nanti ngomong energi. Nah, variabel-variabel aliran yang terkait energi itu adalah kecepatan. Berapa cepat ini aliran ini, berapa meter per detik gitu. Terus ketinggian, ini dimasukkan pada ketinggian berapa, di dasar kolom atau di atas. Suhu. Kamu waktu ngomong disilasi, ngomong ekstraksi, contoh-contoh itu kan nggak pernah ngomongin suhu kan? Iya nggak? Ada nggak ngomongin waktu soal-soal? Hah? Ada kan suhu, tekanan, fase nggak ada. Karena suhu, tekanan atau fase itu bukan variabel aliran terkait massa. Air ya, air suhu air 1 kilo, air suhunya 25 dengan suhunya 50, massanya juga tetap. Ya enggak? Paham enggak? Massanya enggak berubah. Ya. Kamu punya es 1 kilogram, suhunya 0 derajat, dengan air 1 kilogram, suhunya 50 derajat, massanya kan sama. Ya. Cuma beda fase saja, yang satu padat, satu cair, tapi massanya tetap 1 kilogram. Oleh karena itu waktu kita belajar neraca massa, kita tidak pernah minta informasi suhunya berapa, tekanannya berapa, fasenya apa, kecepatan mengalirnya berapa, itu nggak pernah, karena itu tidak berhubungan dengan massa. Ya. Nah, kalau nanti kita semester depan yang lingkupnya neraca energi, nah itu suhu itu akan mempengaruhi energi satu benda. Air 1 liter suhu 25 dengan 1 liter air suhunya 70 derajat Celcius, energinya besar mana kira-kira? Yang 20. Nah ya wis, 50 lah tak ganti dari 7. Ya 25 dengan 50, berarti energinya besar mana? Yang 50. Besar yang 50 gitu. Tapi kalau massanya sama gitu loh. Air yang mengalir pada kecepatan 1 meter per detik, terus ada lagi sistem yang mengalir pada kecepatan 10 meter per detik, energinya besar mana? 10 meter. 10. Ya kayak kamu lah jalan pelan-pelan dengan lari, oh energinya lebih besar dengan jalan lari. Ya itulah. Nah, variabel suhu, variabel kecepatan, ketinggian, tekanan, fase itu adalah variabel aliran yang mempengaruhi energi satu benda. Suhunya beda, pasti energi benda itu beda. Tekanannya berbeda, pasti kandungan energinya berbeda. Sama-sama 1 kilogram. Gitu ya. Ketinggiannya berbeda. Ya, kamu punya aqua di lantai 1 dengan aqua di lantai 3, energinya sebenarnya besar mana? Pasti besar di lantai 3 karena dia punya energi potensial lebih besar. Gitu loh. Ya. Nah, jadi yang warna-warna oranye inilah yang akan kita bahas nanti di neraca energi di semester depan. Ya. Jadi yang kita sekarang sistem tanpa reaksi itu nggak ada reaksi, nanti yang sistem reaksi membentuk senyawa baru. Tapi semester ini kita tidak bicara tentang kecepatan, ketinggian, suhu, tekanan, dan fase. Ya, seperti itu. Paham nggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Jadi itu lingkup dari kuliah neraca massa dan neraca energi. Neraca massa semester ini, semester 2 ya kamu ya. Nanti neraca energi semester 3. Itulah perbedaannya.
kita menghitung neraca energi pasti harus menghitung neraca massa dulu. Nah, makanya ini dulu, baru nanti menghitung neraca energi. Nah itulah ya salah satu ilmu dasar di teknik kimia, yaitu neraca massa dan neraca energi. Oke. Ya ini yang tadi bisa itu kan. Untuk sistem tanpa reaksi ya. Tentunya mengikuti hukum. Ini udah berubah ya slide-nya ya? Belum, Bapak. Belum. Belum, Bapak. Masih neraca massa sistem reaksi. Oh, sekarang belum berubah? Belum, Pak. Betul. Sudah berubah. Nah, ini yang soal yang pernah kamu kerjakan ya. Distilasi. Ya, masih ingat nggak? Ya, ini soal ini saya nggak tahu soal nomor berapa tahu. Masih ingat nggak kamu itu soalnya pernah nggak ngerjain ini? Pernah, Bapak. Pernah, Pak. Ya kan? Ini kan N, ya N. N umpan 1000, disilat berapa nggak diketahui, ini berapa nggak diketahui. Maka sering kita ngomong adalah N feet sama dengan N disilat ditambah N bottom gitu kan? Ya. Betul, Bapak. Ya, itu yang kita pernah kerjakan ya. Karena apa? Karena kalau di sistem tanpa reaksi, ya, tentunya jenis zat yang masuk sama dengan yang keluar. Kita cek yang masuk, ya C3, propana, butana, ya, pentana, ya ini 4 ya. Normal dan isopentan ada 4. Ini juga kalau di total keluarannya juga pasti 4 yang sama senyawanya. Jadi jenis zat yang masuk sama dengan jenis zat yang keluar. Ada 4 senyawa organik, di sini juga ada 4 kalau di total. Cuma bedanya ke atas yang dominan apa, yang ke bawah dominan apa, cuma gitu aja kan. Total massa pasti sama karena ikut hukum kekeralan massa. Nah, tadi yang saya ingat total mol sama. Makanya 1000 nanti akan sama dengan mol distilat ditambah mol bottom. Total mol sama. Nah, tadi ini yang saya minta saudara ingat betul bahwa prinsip total mol input sama dengan total mol output itu hanya berlaku untuk sistem tanpa reaksi. Untuk sistem reaksi enggak berlaku. Karena sebenarnya kan tidak ada hukum kekekalan mol. Ya. Yang saudara pelajari itu kan hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Ya enggak? Betul, Pak. Ya, jadi hukum kekekalan mol enggak ada. Tapi karena sistem tanpa reaksi itu tidak mengubah struktur molekul, maka mol input sama. Nah, ini supaya kamu enggak terbawa kebiasaan N1 sama dengan N2 plus N3 itu kamu bawa di sistem reaksi, itu nggak boleh. Nah, variabel alirannya degree komposisi, kamu kemarin sudah dapat degree of freedom. Nah, begitu ini 0, seperti tadi, 0 artinya apa? Artinya bahwa sistem ini bisa diselesaikan. Semua variabel aliran bisa dihitung. Ya. Nah. Kalau DOF-nya 1 atau 2 artinya kekurangan data. Gitu. Kan gitu kan. Harus dicari datanya kalau gitu loh. Jadi kalau misalnya di pabrik kamu suruh menghitung neraca massa, setelah DOF-nya kok 2. Berarti kamu harus ke lapangan lagi nyari data-data apa, sampling lagi di aliran ini atau di aliran mana supaya DOF-nya 0 baru. Ya. Paham nggak? Paham, Pak.
yaitu ini sih prinsip sederhana. Nah ini ya sistem prinsip dasar untuk sistem reaksi ya. Misalnya masuk konsentrasi A, konsentrasi A, keluarnya karena reaksinya A menjadi B, maka keluar ada A dan ada B. Ada A dan ada B. Ya, selalu ada sisa reaktan, yang penting. Jadi jangan reaksi A dan B, masuk A keluar B, enggak. Hampir selalu reaksi itu tidak berjalan sempurna. Sehingga selalu ada sisa reaktan. Kalau saudara tidak menulis A di sini, nanti waktu menghitung derajat kebebasan jadi salah. Jumlah variabelnya jadi beda. Ya, ini prinsip-prinsip dasar sistem reaksi, ya. Tentunya sama mengikuti kekekalan massa masuk akan sama dengan massa keluar. Ya. Perhitungan neraca massa yang kita bahas di kuliah ini itu adalah neraca massa sistemnya steady state. Kamu tahu nggak sih steady state itu apa? Steady state. Apa artinya steady state? Ada yang paham nggak? Apa itu steady state? Kamu kenal ini di kuliah apa itu steady state itu? Neraca massa ARP, Pak. Di mana? Di ARP, Pak. Di ARP. Apa itu steady state? Semua kondisi konstan terhadap waktu meliputi temperatur, massa, laju air, dan lain-lainnya. Ya, kalian pintar ya. Jadi sistem dikatakan steady state kalau variabel aliran di satu titik, ya, di satu titik itu variabel aliran itu tidak berubah terhadap waktu, ya, tidak berubah terhadap waktu. Di sini misalnya di titik sini, kamu berdiri di titik sini, ini kelihatan nggak ya merah-merahnya? Yang mana, Pak? Hah? Kursornya Nggak kelihatan itu. nggak kelihatan, Pak. Maaf, Pak, kursornya nggak terlihat. Nggak terlihat, padahal udah saya kasih pen. Nggak terlihat. Udah gini, kalau gini kelihatan. Terlihat, Pak. Ada, Pak. Kalau kamu bayangin kamu berdiri di sini, kamu melihat aliran pipa, ya, kamu berdiri dari pagi sampai sore, kelihatan bahwa konsentrasinya tetap nggak berubah, ya, yang masuk tetap A, nggak ada B, nggak ada C, debitnya sama. Nah, itu disebut sistem steady state. Kalau di setiap titik itu nilainya tidak berubah terhadap waktu. Misalnya di dalam konsentrasinya berapa, suhunya berapa, ketinggiannya berapa, itu semuanya tetap. Itu artinya steady state ya. Jadi semua variabel aliran di setiap titik tetap itu bukan berarti sama ya. Steady state itu tidak mendefinisikan sama, di titik input dan output harus sama, itu bukan. Definisi state bukan itu. Tapi definisi di satu titik tertentu di aliran masuk, semua variabel alirannya tetap. Di titik keluar, semua variabelnya tetap. Itu steady state. Tidak harus titik input sama dengan titik output. Gitu loh ya, steady state itu. Nah, neraca massa dan neraca energi yang kita bahas di sini, semuanya adalah sistemnya kita anggap steady state. Ya, yang kamu belajar waktu
Ini ya, ini ya debitnya tetap 1.000, udah ganti ya prinsip dasar distilasi ya? Selainnya udah ganti ya? Berapa? Ya, jadi ini tetap 1.000 terus. Fraksi dari propana tetap 0,2 terus. Itulah yang disebut dengan steady state. Karena nilai-nilai ini tidak berubah terhadap waktu. Tidak berubah. Oleh karena itu, di perhitungan neraca massa yang kamu tadi kemarin diajarin Bu Ayu, atau yang sekarang, atau nanti di neraca energi, tidak ada itu persamaan diferensial. DC per DT, nggak ada. Karena semua variabelnya konstan. Paham nggak? Ya. Tidak seperti ARP yang modul 2. Yang ajar siapa modul 2 itu? Gunung. Itu prinsipnya Gunung kan juga neraca massa. Sebenarnya prinsipnya kan neraca massa. Tapi dia pemodelan neraca massa sistem yang unsteady state. Misalnya air masuk tangki, ketinggian air di tangki makin lama makin naik. Maka ada persamaan DH per DT, gitu kan? Ya. Iya, betul. Ya, ada DC per DT, ya seperti itu. Maka persamaannya persamaan diferensial karena variabelnya itu selalu berubah-ubah terus terhadap waktu. Itu unsteady state. Ya. Sehingga secara matematis, kuliah yang di LP2 itu lebih sulit dibandingkan neraca massa di sekarang. Karena kita mengasumsikan semua sistemnya adalah kondisi steady state atau tuna. Kayak apa yang diajarin Bu Ayu kemarin dengan yang saya kemarin, operator matematiknya kan cuma tambah kali kurang bagi, ya nggak? Nggak ada lah turunan integral kan nggak ada kan? Ya. Ya kan, cuma tambah kali kurang bagi tok kan? Akar juga nggak ada. Iya. Jadi itu lebih mudah, harusnya kamu dapat A semua neraca massa, neraca energi kan. Karena kondisinya steady state. Ya, paham nggak? Paham, Pak. Ya, itu steady state. Ya. Nah di pabrik gimana Pak? Kalau kenyataan sebenarnya unsteady, tapi biasanya kita dekatkan perhitungannya menjadi steady state. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu unsteady. Makanya kita belajar persamaan diferensial. Kita belajar mengintegrasikan. Karena itu tidak steady. Jadi perhitungan di kita itu di neraca massa, neraca energi, semester ini dan semester depan itu sistemnya masih steady state. Rekaitis itu mempelajari dominannya adalah steady state. Lalu kalau kamu baca judul Rekaitis itu introduction. Jadi kita itu baru pengenalan. Nah, perhitungan neraca massa sesungguhnya di pabrik dengan asid itu lebih rumit dan biasanya kita selalu pakai aplikasi perhitungan, pakai software. Tapi dasar-dasarnya kamu udah dapat di kuliah neraca massa dan energi untuk sistem yang steady state gitu loh. Nah, jadi ini baru pengenalan. Ya, baru pengenalan. Nah, di pabrik akan banyak kompleksitasnya. Tapi kalau kamu sudah paham betul prinsip-prinsip neraca massa energi, nanti kalau menghitung dengan software akan lebih mudah memahami gitu loh. Oke, ada pertanyaan? Oke, hari ini sampai sekian ya. Kita minggu depan kuliah. Tapi minggu depan itu Selasa, kayaknya saya rapat deh. Din, kamu ganti, ada nggak Din? Ganti apa Din? Ya Pak, Kayaknya Selasa saya ada rapat Din. Kamu kan jadwalnya Selasa ya? Selasa? Selasa sama Kamis, Pak. Selasa kan Selasa Kamis. Bukan.
Oh ya Selasa Kamis kan. Makanya Selasanya minggu depan itu saya ada rapat. Bisa nggak Din kamu ganti Din kemana Din? Aduh Bapak, Ini atau Dinda sih? PJM? PJ-nya jadi ini saya Bapak diganti. Oh, Disti. Wah, Ya betul. kamu cari Dis. Ya nanti saya Ya. carikan jadwal di yang lain hari Bapak. Heeh. Oke. Ya, begitu aja ya. Oke, hari ini terima kasih. Saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.